Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa lagi. Apa kabar? Tentu sehat-sehat ya. Dan hati juga harus gembira nih. Sebab hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun hari-hari ini kita sedang alami suatu balada yang disebut COVID-19. Percaya deh, badai ini pasti akan berlalu. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, bagi orang yang percaya, kita yakin bahwa badai pasti berlalu. Haleluya. Apalagi kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, ya, beberapa hari yang lalu dikatakan bahwa itu adalah sesuatu menjadi kebanggaan kita. Karena janji Yesus itu untuk membela, menebus umat-umat manusia yang berdosa supaya memperoleh keselamatan, itu sudah dilaksanakan. Maka terkenal di seluruh bangsa, di berbagai negara, bahwa berapa hari yang lalu itu adalah Jumat Agung, di mana pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Dia telah kalahkan maut. Sebelum saya masuk dalam tema firman Tuhan hari ini, kita melihat karya Tuhan Yesus yang luar biasa ini. Dia sudah menanggung segala sakit penyakit dan maut sudah dikalahkan. Maka ada satu ayat yang dikatakan yang cukup terkenal juga. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54b berbunyi begini. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Amin. Haleluya. Bahwa hari ketiga setelah kematian Yesus, Ia telah bangkit. Sekarang saya mau bicara, mengajak Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengupas firman Tuhan sama-sama. Kita belajar bahwa dikatakan Yesus telah bangkit. Maka saya memberikan satu tema, kebangkitan Kristus membawa pemulihan. Wow, dahsyat, luar biasa. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita simak firman Tuhan ini yang terambil di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sehingga ayat 11. Yuk kita buka firman Tuhan. Buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita undang hadirat Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kita, dan kita berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, puji syukur terima kasih, di mana hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya batasan aturan apapun yang membuat kami harus berdiam diri di rumah, tapi roh kami tetap bernyala-nyala. Roh kami tidak ada batasan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Dan terlebih indah lagi di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, Bapa di surga, mari Kau jamah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kami. Arti makna dari firman Tuhan ini menjadi remah dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan, jamalah, layakkan, kuduskan kami
Ampunilah segala dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu ini Tuhan. Urapi kami semua, dimanapun kami berada Tuhan, dimana juga Tuhan kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. 2-3 orang berkumpul, maka Engkau ada. 2 orang sepakat meminta di dalam nama-Mu, maka Engkau menjawab memberikannya. Terima kasih Tuhan. Urapi juga lidah bibir hamba. Apa yang disampaikan ini berasal dari Engkau. Mari jamah kami semua, layakan kami, dan kami siap mendengar sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari hari ini kita sambut perayaan bagaimana Tuhan Yesus sudah mati dan Dia bangkit hari yang ketiga ini membawa kemenangan. Luar biasa, kita tidak sia-sia untuk percaya pada Tuhan Yesus. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga harus bangkit hari-hari ini. Karena Yesus telah bangkit bagi saudara dan saya. Maka itu kita juga jangan sampai kita letih lesu dan tak berdaya. Mari kita kuatkan iman kita. Hari-hari apapun yang tidak enak ini, tapi kita percaya bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak bahwa firman Tuhan hari ini untuk kita baca bersama-sama. Yuk, mulai dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 11. Oke? Sudah dapat? Mari kita persiapkan, kita simak firman Tuhan ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihinya Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Haleluya.
saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum terjadi kebangkitan dan pada saat pagi-pagi benar, sebelum gempar murid-murid, ada satu yang dikatakan pengikut Yesus yang setia, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang disebut juga murid Tuhan Yesus. Dia adalah Maria Magdalena. Dia sangat sedih kehilangan Tuhan Yesus. Dia anggapnya seperti pada umumnya manusia. Kalau sudah mati, ya tidak bangun lagi. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, rupanya murid-murid semua pada lupa. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata 4 kali di dalam kitab Injil Matius bahwa dikatakan, aku akan menderita, aku akan dianiaya, aku akan diolok-olok dan diadili oleh para imam-imam ahli-ahli Taurat, dan aku akan dihukum mati. 4 kali mereka berbicara. Tuhan berbicara kepada mereka. Tapi mereka lupa apa yang Yesus katakan. Sehingga Maria Magdalena yang sudah mengikuti dengan waktu yang cukup lama, begitu dekatnya sama Tuhan, melihat banyak mujizat-mujizat. Apa yang terjadi? Kerinduannya dia, kasih sayangnya kepada Tuhan Yesus. Dia pagi-pagi benar menghampiri kuburan Tuhan Yesus. Ya, pada umumnya sebagai manusia, kalau kehilangan keluarga, meninggal, hari yang ketiga, pada umumnya mereka datang ke kuburan. Demikian Maria Magdalena melihat ke kuburan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Mengagetkan sekali. Pada saat dia melihat, loh, kok kuburan Tuhan Yesus, guanya, pintunya tertutup tadinya, kok sekarang terbuka? Wah, jangan-jangan ada yang ingin mencuri jenazah guruku ini. Dia tergesa-gesa, dia masuk dan dia melihat, dan ternyata benar kubur itu kosong. Dan dia menangis sedih. Sebelum itu, dia panggil dulu kepada murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain pun datang menghampiri secepat mungkin. Dan terjadilah kegemparan. Maria masih diam di situ. Tiba-tiba ada sesosok orang yang menegur, kenapa engkau menangis? Dan Maria berkata, guruku hilang, jangan-jangan dicuri orang. Akhirnya Tuhan Yesus saat itu berkata lagi kepada Maria. Maria, dan apa yang terjadi saudara? Maria tidak asing mendengar suara panggilan itu. Dengan spontan dia berkata, ya guru, atau ya rabi. Dia spontan karena dia kenal suara ini, memanggil nama dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setelah itu jadilah kegemparan, dan murid-murid pada saat itu mulai bertanya-tanya, kemana Tuhan Yesus? Kemana Tuhan Yesus? Dan akhirnya selang beberapa hari mereka mengambil satu keputusan. Bapak Ibu yang terkasih, dia kembali lagi kepada jalan yang lama. Dia berkata pada saat itu dipeloporin oleh Petrus. Petrus bilang, aku mau menjala ikan kembali. Dan mereka teman-teman juga demikian berkata, aku ikut. Kekecewaan yang mendalam, seperti ayam kehilangan induknya.
Mereka tidak lagi mengerti, tidak lagi ingat apa yang dipesan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kan tadi sudah berkata di dalam kitab Injil Matius. Itu 4 kali Tuhan Yesus berkata. Dan itu terbilang di dalam Matius 16, Matius 17, Matius 20, dan Matius 26. Di situ jelas Tuhan Yesus berkata, aku akan teraniaya, aku akan dihina, diolok, aku disiksa, disesah, dan aku akan diadili, dan akhirnya aku dihukum mati. Dan terjadilah hukuman Tuhan Yesus, mati di kayu salib. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali kita simak firman Tuhan ini. Apa pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib? Dia pernah berkata kepada murid-murid, dan juga ini berlaku kepada saudara dan saya. Yuk kita buka Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi murid-murid sebenarnya harus paham, harus mengerti apa yang misi Tuhan berikan. Tapi kenyataannya pada saat itu, dia seperti hilang arah, hilang pegangan, kecewa. Dan akhirnya dia kembali ke jalan yang lama, yaitu menangkap ikan kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu Simon Petrus yang memelopori. Yuk coba kita lihat Yohanes 21 kembali lagi di ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, yaitu kepada Petrus, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, dan mereka mulai berlayar untuk mencari ikan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Selanjutnya firman Tuhan itu berkata, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, alias kosong, nihil, sia-sia dia mencari ikan, berlayar bersama dengan teman-teman murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, lihat, di sini ada pelajaran ya buat kita, bagi yang sudah percaya, yang berbalik ke jalan yang lama, itu membawa akan tidak membuat hasil apa-apa. Ya, sekali lagi saya katakan. Jadi ada pelajaran di sini bagi kita yang sudah percaya, tapi kita berbalik kembali karena kekecewaan seperti murid-murid, kita kembali ke jalan yang lama. Mungkin saudara dulu belum melayani Tuhan. Mungkin seorang pengusaha atau juga seorang karyawan atau apa saja. Ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, mengikut Tuhan Yesus, mau melayani di gereja atau menginjil atau kemana saja, memberitakan kabar baik. Tapi suatu ketika ada kekecewaan, seperti Tuhan kemana ya? Murid-murid melihat Tuhan mati, dan dia tidak ingat apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan bangkit hari yang ketiga. Tapi saat itu murid-murid memakai nalar kepintaran manusiawi.
Dia lupa secara rohani yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Nah, pelajarannya apa di sini? Jadi pelajarannya yang kita bisa bayangkan. Coba saudara, kalau seandainya saudara mengikuti firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di situ kita bisa melihat di dalam perjanjian baru, murid-murid mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, dan dia melihat tanda-tanda heran. Dia melihat apa? Orang buta bisa melihat, yang sakit kusta disembuhkan, yang pendarahan 12 tahun asalku jamah saja jubah Yesus, maka aku sembuh. Luar biasa. Padahal jamah, bukan Tuhan Yesus yang tumpangin tangan, tapi dia merangkak menjamah jubah Yesus. Dia mendapatkan mukjizat kesembuhan. Belum lagi yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan juga yang lumpuh bisa berjalan. Yang lebih dahsyat lagi, Lazarus 4 hari lamanya sudah mati. Tuhan datang dan Tuhan panggil, Lazarus, keluar. Dan Lazarus yang dikatakan saudara-saudaranya atau teman-teman atau kerabat-kerabat yang ada di situ berkata, Tuhan, sudah 4 hari, sudah bau, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka Lazarus dia bangkit, dia hidup kembali. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mengerti kenapa Yesus harus bangkit? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Kenapa Yesus harus bangkit? Kalau boleh saya jabarkan pendapat apa yang saya dapat hikmat dari Tuhan. Pertama-tama, kenapa Yesus harus bangkit? Pertama, karena janji Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakanlah anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dia akan memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Itu makanya dia harus bangkit, saudara. Kalau tidak, kecewalah setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus atau kepada Tuhan. Dan janji-janjinya itu tidak benar dong. Maka Tuhan buktikan janjinya, dia tepati. Dia harus kalahkan maut terlebih dahulu, maka dia harus mati. Bapak Ibu yang terkasih, untuk ketika dia mati, barulah namanya ketika dia hidup kembali, dia bangkit. Kalau tidak mati, gimana dibilang sebut kebangkitan? Jadi harus mati terlebih dahulu, baru ada kebangkitan. Yang luar biasa, kebangkitan itu untuk mengalahkan maut, saudara. Maka itu yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit? Bukti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan manusia biasa yang lahir dari manusia, dari benih manusia, ya. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang jadi manusia, yaitu melalui Roh Allah masuk dalam kandungan manusia, rahim manusia yang disebut Ibu Maria. Saudara, kalau dari manusia ke manusia, dia pasti mati dan tidak bangkit. Tapi ini Allah sendiri yang masuk dalam rohnya, ini masuk ke dalam rahim manusia. Maka itu
dia akan nyatakan keilahiannya. Ya. Karena kematiannya itu harus dilakukan, dia harus jadi manusia dulu. Karena harus dia mati menggantikan dosa-dosa manusia. Supaya kita yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itulah dia harus bangkit, Bapak Ibu yang terkasih. Dan juga kebangkitannya itu bukti telah mengalahkan maut. Jadi maut telah dikalahkan. Luar biasa. Seperti tadi, hai maut, di mana sengatmu? Oh, Tuhan Yesus sudah kalahkan maut. Kita bangga menjadi orang percaya pada Tuhan Yesus. Ketiga, kenapa dia harus bangkit? Menggenapi perkataannya. Di dalam kitab Injil itu, khususnya di Matius 4 kali dia berbicara bahwa dia harus mati dan hari yang ketiga dia bangkit. Nah, perkataan ini dia genapi, saudara. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang sebatas ngomong doang. Kita manusia banyakkan suka omong doang. Tapi Tuhan Yesus, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apa yang diperkatakan terjadilah. Itu hebatnya. Maka kita tidak rugi percaya pada Tuhan Yesus. Bukan hanya janji sebatas janji, tapi janjinya dia nyatakan, dia buktikan. Bapak Ibu yang terkasih, maksud Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya ada maksud juga, saudara. Ya, kau tadi kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Kalau sekarang apa tujuannya? Dia menampakkan dirinya ketika habis bangkit, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada tujuannya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama dia itu tujuan Yesus bangkit adalah menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Dia waktu itu berkata apa? Coba kita lihat ayat 14. Ya, ayat 14-nya. Dikatakan apa nih? Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri. Jadi maksud tujuan Tuhan Yesus itu bahwa yang pertama dia mau menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Karena apa? Murid-muridnya sedang dalam kecewa. Jadi dia menampakkan diri. Maksud tujuannya supaya murid-murid tahu, ini aku, apa yang aku perkatakan, inilah jadi. Aku yang sudah mati engkau lihat. Aku 3 hari lamanya di dalam alam maut. Dan hari yang ketiga itu aku bangkit dan membuktikan aku hidup. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa bukti Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Itu yang pertama tujuannya. Tujuan yang kedua. Tujuan kedua Yesus bangkit. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Itu karena dia melihat muridnya sedang kecewa. Muridnya sedang galau. Muridnya sedang bingung. Kemana aku lakukan? Sampai dia lupa misi yang Tuhan kasihkan. Dan akhirnya kita lihat di dalam ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai.
Artinya bahwa yang kedua ini, maksud tujuan Yesus bangkit adalah bahwa dia menghampiri murid-murid. Jadi ada kepeduliannya, dia tidak tega melihat murid-muridnya sedang kacau. Nah, Bapak Ibu, inilah untungnya orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang yang hatinya dekat sama Tuhan Yesus. Ya, seperti murid-murid, walaupun dia akhirnya bingung. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Maka itu kita bisa lihat yang kedua ini, Tuhan Yesus peduli dengan murid-muridnya, sehingga dia menghampiri ke tepi pantai, memperlihatkan dirinya. Dan apa yang saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persoalan ini juga sama juga menjadi persoalan kita. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Entah usaha ekonomi kita, entah juga kita hadapin segala sakit penyakit yang tidak sembuh, atau mungkin keluarga yang berantakan, atau apa saja yang tidak mengenakan, menimbulkan kekecewaan. Sepertinya kita sedang lagi hampa dan sia-sia. Gak bedanya murid-murid saat itu dia ingin mendapatkan ikan, tapi terjadilah apa yang dialami. Semalam-malaman dia mencari ikan dan hasilnya tidak mendapatkan apa-apa. Maka itu supaya Bapak Ibu yang terkasih tahu bahwa Yesus sangat peduli kepada kita. Hanya sayangnya mungkin kita yang tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Murid semalam-malaman dia banting tulang untuk mencari ikan, tapi satu pun ekor tidak dapat. Bagaimana? Pertama dia sudah kecewa, Tuhan Yesusnya ada. Kedua dia malah juga nggak dapat apa-apa. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita kecewa dalam hal apapun. Ingat, ada Tuhan Yesus menjadi penolong kita. Haleluya. Terus, maksud tujuan Tuhan Yesus bangkit yang ketiga ini, Tuhan Yesus ingin berbicara untuk mengajak respon saudara yang mungkin hari-hari ini lesu, rohani khususnya. Karena apa? Beban berat, keadaan sekarang ini. Apalagi terjadinya COVID-19. Dampaknya juga ekonomi sedang kacau. Pasti kita galau, saudara. Apalagi kita bisa melihat orang-orang yang tidak mampu, yang hari-harinya dia mendapatkan untuk makan, besok gak tahu lagi apa yang dia harus cari hingga untuk makan. Ketika terjadi sekarang untuk pembatasan, jaga jarak, pembatasan untuk di areal umum, jadi kita untuk mencari nafkah sulit, pasti berkata, kok Tuhan kenapa engkau berikan ini? Dan akhirnya kita banyak yang kecewa. Saya ingatkan, jangan pernah kecewa kepada Tuhan Yesus. Inilah waktunya kita melihat mujizat, saudara. Inilah waktunya kita akan tahu siapakah Tuhan Yesus. Tapi satu hal, sungguhkah engkau mengasihi Tuhan? Karena di dalam Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu kebaikan. Segala sesuatu
kebaikan. Jadi sesuatu itu mungkin saja nih, kesulitan apa yang kita alami sama-sama. Bukan di Indonesia saja, di negara lain pun sama. Tapi kita akan melihat bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Luar biasa, saudara. Maka itu Yesus yang ketiga ini, Dia selalu ingin mau berbicara. Karena mungkin kita sudah lama tidak berbicara sama Tuhan dengan secara intim. Kita sibuk dengan keinginan kita, sibuk mencari nafkah, sibuk segala-galanya. Seperti Tuhan kita lupakan. Maka Tuhan mengingatkan hari ini, sejauh mana engkau dekat dengan aku, Tuhan katakan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari janganlah kita jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan luar biasa. Yang ketiga ini Dia respon, Dia ingin berbicara. Makanya dikatakan apa? Ayat 5. Ya, kembali dari Yohanes pasal 21 ayat 5-nya. Ini yang ketiga ya. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Luar biasa. Anak-anak belum sadar pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus yang di hadapan Dia. Tapi Tuhan langsung membuka suaranya. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Apa yang dijawab murid-murid spontan? Tidak ada. Wah, langsung spontan. Kenapa? Memang semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan ingin berbicara. Dan Tuhan berbicara itu untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Seperti kita lihat hubungan orang tua dengan anak, ayah ibu dengan anak. Kalau anaknya pulang sekolah, pasti ibunya berkata, ayo nak, makan. Memperhatikan anaknya. Kadang-kadang bapak juga pulang sore habis dari bekerja, dia berkata, ibu, anak-anak sudah dikasih makan belum? Tuh, jadi selalu ingat orang tua kepada anak-anaknya. Gak bedanya Tuhan Yesus kepada kita. Kita yang disebut anak-anaknya. Dia begitu memperhatikannya. Itulah maksud tujuan Yesus bangkit. Karena Dia tahu banyak orang yang kecewa. Yang keempat, Tuhan Yesus, Dia bangkit itu, Dia menghampiri murid-muridnya, Dia langsung melakukan apa? Berikan solusi. Nih, luar biasa. Kita lihat yuk ayat 6. Ayat 6 berkata apa? Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Bapak Ibu, pertanyaannya, murid-murid spontan nggak? Spontan, saudara, Bapak Ibu. Dia menebarkan jalannya. Nah, selanjutnya firman Tuhan ini ketika saya pelajari, ada akibatnya kebangkitan Kristus itu. Dia membawakan satu dampak. Dampaknya apa? Dampak yang pertama tadi dikatakan bahwa tebarkanlah jalamu, artinya apa? Dia berikan solusi. Jadi dampak Kristus bangkit, ya, pertama-tama Dia selalu memberikan solusi kepada saudara dan saya. Percayakah bahwa Tuhan Yesus
ada bersama-sama dengan kita. Kalau ada Tuhan Yesus selalu memberikan solusi. Walaupun sekarang keadaan yang tidak enak, kadang-kadang kita rasanya, aduh, sampai kapan ini COVID? Bisa-bisa aku tidak sanggup lagi hidup. Ingat, ada Tuhan Yesus. Dia yang sanggup akan memberikan solusi. Maka itu tebarkanlah jalanmu ke kanan, maka akan kamu peroleh, yaitu hasil. Keberhasilan yang tidak dipikirkan oleh manusia. Kalau Tuhan sudah sediakan, keberhasilannya itu, hasil tangkapannya itu, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang tidak terpikirkan manusia, jalannya itu tidak koyak. Dapat ikannya besar-besar, dan jumlahnya pun juga di luar jangkauan. Tapi herannya jalannya tidak koyak. Jadi kalau Tuhan kasih berkat, tidak ada kebocoran, saudara. Maka itu, saudara, mari Tuhan memberikan solusi, bahwa dikatakan karena dia melihat murid-muridnya berupaya mati-matian mencari ikan, semalam-malaman mencari ikan, sesuai pakar nelayannya dia. Biasanya kan dia tahu nih, ikan di mana, di kedalaman mana banyak ikan. Tetapi apa yang terjadi? Sehebat-hebatnya murid-murid Tuhan Yesus, si Petrus dan lain-lainnya, memang dia seorang nelayan. Dan dia pakar dalam hal ini. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tidak mendapatkan apa-apa. Haleluya. Itu membuat jadi murid-murid jadi lesu, kecewa. Ini berbicara sehebat-hebatnya saudara dan saya, ya, ahli apapun, tetapi tanpa Tuhan Yesus serta di dalam rancangan, maka percaya kita akan sia-sia. Seperti mendapatkan banyak, tapi tunggu dulu, saudara. Akhir dari semuanya itu, apakah benar? Saya pernah mengalami sebagai pengusaha, banyak yang saya dapat, luar biasa, sampai menghayal bisa, bermacam-macam saya akan bisa membeli ini, beli itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kehebatan saya tidak ada artinya ketika Tuhan tidak berkenan. Habis. Saudara, bukan jaminan uang banyak, bukan jaminan Anda pintar, bukan jaminan Anda hebat atau koneksi banyak. Tanpa Tuhan Yesus akan sia-sia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, itu pada saat dia berikan solusi yang luar biasanya itu, saudara, yang membuat jadi kagum. Kenapa murid-murid ini melihatnya? Dia mengerti seorang pakar nelayan ini, ya, bahwa dikatakan pada saat semalam-malaman tidak mendapat apa, dia tahu sebenarnya ikan di mana kalau pada umumnya, tapi saat itu sama sekali tidak ada ikan. Sampai dia bingung, saudara. Nah, ketika Tuhan berikan solusi yang mengagetkan dia lagi, bayangkan jarak di tepi pantai sampai apa yang waktu dia sedang mau balik ke pantai, pada saat dia mau balik ke pantai dari tengah-tengah danau, dan di situ Tuhan Yesus berbicara, itu cuma jaraknya 90 meter. Alias 200 hasta jarak jauhnya. Nah, pada umumnya 90 meter itu belum ada kedalaman
hanya ya agak dalam, tapi tidak sesuai dengan ikan-ikan yang besar-besar itu ada di situ. Tidak akan ada. Tapi herannya ketika Tuhan perintahkan, tebarkanlah jalamu ke kanan. Dan mereka spontan menebarnya. Yang mengagetkan ketika diangkat, wah, luar biasa ikannya, hampir koyak jalannya karena banyak ikannya itu. Di situ, saudara, jadi kebangkitan Kristus membawa dampak. Pertama, solusi, ingat ya. Dan di situ berikut ada tanda-tanda herannya. Yang kedua, kebangkitan Kristus ini apa, Bapak Ibu? Dia langsung memulihkan hubungan dengan Tuhan ya terhadap murid-muridnya. Jadi secara tidak langsung, coba kita lihat ayat 7-nya. Maka murid yang dikasih Yesus. Siapakah murid yang dikasih Yesus? Siapa yang tahu? Silakan sebut. Ya, Yohanes ya. Nah, Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, maka Petrus mengenakan pakaiannya langsung. Karena waktu dia jadi nelayan, dia telanjang. Maksudnya telanjang dada. Ya, itu biasalah nelayan, dia punya ciri-cirinya begitu. Tapi ketika dia mendengar itu Tuhan di pantai, dia ingat jabatannya lagi. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, bukan penjala ikan, tapi penjala jiwa. Sehingga dia pakai atribut pelayanan dia. Bahwa dia dipulihkan kembali. Luar biasa. Memang Petrus sangat rindu ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dia pernah merasa bersalah. Karena dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia rindu, dia sangat rindu. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Maka ketika dia mendengar Yohanes berkata, itu Tuhan. Petrus langsung spontan. Memang dia paling agresif dari murid-murid semua. Tapi kepekaannya kalah dengan Yohanes. Haleluya. Jadilah kita sebagai murid-murid Tuhan harus peka. Dan dikatakan apa? Bukti pemulihannya di saat itu. Ketika ayat 12 berkata, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Di situ firman Tuhan katakan apa? Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah engkau? Seolah-olah begitu. Sebab mereka secara tidak langsung sudah dipulihkan secara rohaninya, timbul kembali. Sehingga dia berkata apa? Bahwa dia diam, dia percaya bahwa apa yang di hadapan dia adalah Tuhan. Luar biasa. Jadi dampaknya ketika Kristus bangkit. Pertama, mendatangkan solusi. Kedua, memulihkan hubungan. Dan kerohanian kita yang letih lesu berkobar-kobar kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ngajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau hari ini merasa kecewa atau beban berat, kegagalan, sakit yang tidak sembuh-sembuh, kebangkrutan, dan juga keluarga yang berantakan, atau seperti tidak ada harapan lagi, ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu mendekati kita. Asalkan jangan kita larut dalam masalah. Banyak orang larut dalam masalah dan jadi dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia sibuk melakukan sesuatu
istilahnya untuk eksis kembali atau apa dengan caranya tanpa disadari memakai kekuatan sendiri, kekuatan manusia. Bahkan juga kadang-kadang mengandalkan manusia. Ingat Yeremia 17:5, terkutuklah orang yang demikian. Maka itu kita jangan larut dalam masalah, tapi bawalah masalah ini ke dalam Tuhan. Contohnya ada Maria Magdalena, begitu sedihnya cinta Tuhan Yesus, sayang Tuhan Yesus, ketika dia ke kuburan kosong, sedihnya memuncak. Sehingga pada saat sedih itu kepekaannya kurang. Tuh. Kenapa? Dia fokus dengan masalah. Tuhanku dicuri, Tuhanku dicuri. Nah, padahal kan Tuhan Yesus sudah bilang, aku akan bangkit hari yang ketiga. Dia lupa. Karena larut dengan kesedihan. Maka itu janganlah kita larut dengan kesedihan. Tapi biarlah tetap hati kita melekat pada Tuhan. Untung saja Maria, walaupun ke dalam kesedihan, hatinya selalu melekat sama Tuhan. Maka tidak heran ketika Maria disebut namanya, ya Rabi, langsung spontan. Dia ingat tuh nama yang memanggilnya. Dia tahu, dia kenal. Nah, kita juga begitu. Kita sebagai orang percaya harus kenal suara Tuhan. Ya, suara Tuhan harus kita kenal. Maka itu saudaraku yang terkasih, ketika lihat murid-murid yang pria-pria ini, mereka sampai kacau, mereka sampai jadi nelayan lagi, walaupun dia punya hati sama Tuhan, tapi dia lihat masalahnya, Tuhan sudah tidak ada. Bagaimana kelanjutannya? Tadinya kan kita anggap dia bakal jadi raja bangsa Yahudi, orang Israel, tapi kenyataannya kok mati. Nah, dengan perasaan itulah sehingga dia tertutuplah kepekaan rohaninya. Tapi untung Tuhan begitu baik. Tuhan tidak akan lupakan orang-orang yang dikasihinya. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, jadi kesimpulannya, ya, ingat baik-baik, jangan pernah kecewa atau lari daripada Tuhan. Itu kesimpulannya. Kedua, jaga kepekaan hubungan dengan Tuhan Yesus. Jaga kepekaan. Artinya kita harus ada kontak personal setiap hari. Ya, kita harus ada kontak personal setiap hari. Baik dalam pujian, penyembahan, dan doa. Nah, terus yang ketiga, hati yang melekat. Hati yang melekat itu ada dasar modal. Seperti Maria, langsung dia sadar, ya Rabi. Kenapa? Hati yang melekat. Walaupun di dalam kesedihan, dia sempat saat itu merasa kehilangan. Tapi ketika Tuhan tahu hatinya, Tuhan berkata, Maria, langsung dia spontan, ya Rabi. Nah, demikian juga kita mengenal suaranya karena hati kita melekat pada dia. Terus yang keempat, kesimpulannya, undang Tuhan Yesus di dalam segala perkara. Ya, percaya Tuhan Yesus jadi pembela kita. Ada ayat ini yang menguatkan kita. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, luar biasa nggak? Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, jadi inilah firman Tuhan hari ini, memberikan kekuatan buat kita.
Ingat baik-baik, kebangkitan Kristus membawa dampak. Dia selalu hadir memberikan solusi. Bahkan disertai dengan tanda-tanda heran. Yang kedua, pemulihan hubungan cinta mula-mula kita dipulihkan kembali. Jadi ada kebangunan rohani terjadi, roh yang menyala-nyala. Inilah indahnya ikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, walaupun sekarang keadaan sepertinya menakutkan, percaya Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun lebih yang lampau. Artinya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Dia sanggup menjaga keluar masuk kita kemanapun kita berada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan pengertian buat kami menyimak firman-Mu ini. Dan Tuhan, kami percaya setiap jemaat Tuhan yang melihat di YouTube ini, anak-anak Tuhan atau siapa saja yang baru mau mengenal Tuhan, kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini ada satu kekuatan yang baru, ada satu pemulihan yang baru. Dan Tuhan, supaya kami makin bisa melihat Engkau dan mengenal suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, walaupun keadaan dunia saat ini sedang kacau, sedang gempar di mana-mana, tapi kami percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada kepada kami. Dan kami serahkan Tuhan, para pendengar yang melihat YouTube dimanapun mereka berada, termasuk Tuhan Persekutuan Doa Victory Shekinah, jemaat-jemaat yang di Bungur, juga Tuhan berkati juga pengertian yang sama. Dan kami serahkan Tuhan Yesus, makin hari makin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, apapun problem mereka, Tuhan hanya Engkau yang tahu. Tuhan yang campur tangan saat ini. Kami sangat percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau selalu dekat dengan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami selalu, apapun kebutuhan-keperluan kita, kebutuhan kami, dan juga kebutuhan-kebutuhan bangsa-bangsa yang ada, yang sedang sekarang ini mengalami yang sama. Tuhan Yesus kami serahkan. Di mana COVID-19 ini kami percaya, Tuhan, Engkau akan bersihkan dari muka bumi ini. Ingat Tuhan, kami percaya, di mana Tuhan hari ini, hari Paskah, hari kemenangan-Mu. Oh Tuhan, kemenangan orang percaya. Maka Tuhan, kami percaya kebangkitan-Mu Tuhan membuat satu atmosfer Tuhan di dunia ini untuk memusnahkan juga virus-virus yang ada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau. Dan Tuhan Yesus berkati juga pimpinan presiden kami, di mana Tuhan Bapak Haji Insinyur Joko Widodo beserta wakil, dan juga para menteri, dan juga polisi, TNI, dan semua jajaran dari PMI, kesehatan, dokter-dokter, semua perawat-perawat yang di garda depan. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berikan hikmat, kemampuan, dan juga jauhkan dari malapetaka. Dan khususnya Tuhan perekonomian. Kami percaya Tuhan juga jamah Ibu Sri Mulyani Tuhan Yesus, Menteri Keuangan kami. Ya Tuhan Yesus, sehingga juga Bapak Jokowi mengambil satu keputusan yang tepat, yang baik. Kami serahkan dalam tangan Kau, berkati seluruh rakyat Indonesia ini, bahkan bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, ya Tuhan terima kasih. Dan mari yang percaya berkata, amin.